surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, sebentar ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dari maksud kebenaran firman Tuhan ini. Memberkati hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan boleh didengar dengan baik juga ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saudara-saudari semua, saya persilakan duduk kembali. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, yang habis kerja potong-potong daging dan kupas-kupas bumbu masih semangat? Masih. Mantap. Oke. Ya, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita bisa buka sama-sama kitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ya, saya mau bertanya sama teman-teman, ini merupakan ayat yang sangat familiar untuk kita semua. Bagaimana? Ya, sudah ada yang pernah membaca ayat ini? Ya. Kalau kita sama-sama melihat ayat ini sangatlah familiar, terkhususnya untuk pemuda. Saya rasa ini sangat familiar untuk anak-anak muda. Bagaimana? Ya? Oke. Ya, kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat di ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Dari ayat ini saya mengangkat satu tema yang bisa kita ingat sekali. Temanya ialah percaya pada rencana Tuhan. Ya. Sebelum kita lebih melihat lagi kebenaran firman Tuhan yang sebentar saya sampaikan ini, mengapa kita perlu percaya pada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya akan mengajak kita semua untuk melihat di pasal yang ke-29 ini, terkhususnya untuk garis besar yang diberikan LAI, kita bisa lihat di sini berkata, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ya, kita perlu melihat dulu konteks dari Yeremia ini sendiri, dari kitab Yeremia ini sendiri, kenapa ia menulis ayat ini. Kita perlu ketahui bahwa Yeremia ini adalah nabi yang lahir pada masa kerajaan Yehuda. Kita sangat familiar dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan sendiri. Ya, kita bisa melihat bagaimana masa kerajaan Yehuda ini mengalami masa kejatuhan dan penaklukan oleh Babel. Dan Yeremia lahir di masa itu. Dia lahir di masa kejatuhan bangsa Israel. Ya. Nah, di dalam kitab Yeremia ini mencatat pengalaman perjuangan Yeremia dalam melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Di mana Yeremia menghadapi banyak sekali hal yang datang kepada dia. Pertama, penganiayaan, pertentangan, serta kesulitan dalam menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya. Saya menyebut ayat yang ke-11 ini sebagai surat kiriman dari Allah. Kenapa?
kita lihat dalam konteks yang paling pertama, di ayat yang ke-29, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi Allah memberi hikmat kepada Yeremia supaya dia menyampaikan pesan Allah sendiri kepada orang-orang buangan di Babel, bangsa Israel. Nah, tujuan utama dari kitab Yeremia sendiri adalah untuk mengingatkan, membangkitkan umat Israel agar mereka kembali kepada kebenaran kepada Allah sendiri. Kita tahu ya, hati orang bangsa Israel ini sangatlah keras. Terkadang dia mau ikut Tuhan, nanti datang lagi satu tergoda, mereka pindah lagi ke sini. Nanti datang lagi Tuhan memberikan mereka anugerah untuk mereka hidup kembali, mereka datang lagi kepada Tuhan. Setelah itu mereka dapat lagi cobaan, mereka kembali lagi ke jalan yang salah. Nah, tujuan dari kitab Yeremia sendiri ini adalah supaya Yeremia mengingatkan dan membangkitkan umat Israel agar kembali kepada kebenaran Allah sendiri. Ya, dalam situasi ini Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umat Israel. Di mana Tuhan berfirman, kita bisa lihat di sini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, pesan ini membawakan kepada bangsa Israel untuk akan ada pengharapan bagi mereka. Akan ada pengharapan bagi mereka. Pesan ini memberikan pengharapan kepada bangsa Israel dalam menghadapi masa yang sulit. Teman-teman, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tahu berapa lama bangsa Israel dibuang ke pembuangan di Babel. Ada yang tahu berapa lama? Ya, ada yang tahu? 70 tahun lamanya. Bayangkan, mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa pada saat itu. 70 tahun lamanya mereka dibuang di Babel. Nah, di sini Yeremia ditunjuk Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan ini kepada orang-orang yang dibuang di Babel. Karena apa? Di sini Tuhan menjanjikan bahwa setelah 70 tahun itu umat Israel dipulihkan dan diberkati. Dapat poinnya? Kita akan lebih mendalam lagi supaya kita mengerti tentang konteks Yeremia ini sendiri. Kita bisa dapat lihat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ini merupakan pesan harapan bagi bangsa Israel di tengah pembuangan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Tuhan punya rencana, bahkan ketika hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Saudara dan saudari, Tuhan punya rencana yang baik dan penuh harapan bagi setiap hidup kita. Kenapa? Setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan rencana yang indah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita pahami mengenai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita pahami mengenai rencana Tuhan sejauh ini di dalam kehidupan kita? Dari ayat Yeremia sendiri ini, saya menyimpulkan ada dua kebenaran mengenai rencana Tuhan yang bisa kita temukan di dalam ayat ini. Yang pertama, poin yang pertama, Tuhan tahu segalanya tentang kita. Kita bisa temukan ini di mana? Di ayat yang bagian A. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, di sini kita pasti sudah kenal dengan Yusuf. Ada yang belum kenal Yusuf? Tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Semua kita di sini sudah kenal Yusuf. Kita tahu cerita Yusuf
dari sekolah minggu kita juga diajarkan bagaimana cerita Yusuf itu. Di sini saya akan menggali tentang Tuhan tahu segalanya tentang kita. Yusuf adalah anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya. Kesian sekali. Yusuf masih kecil pada saat itu, dia dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia difitnah waktu dia di rumah Potifar. Ya, dia difitnah. Setelah itu apa? Dia dipenjara. Dan padahal dia tidak tahu salahnya di mana. Dia tidak tahu. Dan kita juga bisa melihat sendiri bahwa Yusuf sendiri pun tidak bersalah. Tetapi kenapa dia harus mendapatkan semua hal itu di dalam dirinya? Dia dijual oleh saudaranya sendiri. Dia difitnah dan dia bahkan dipenjara. Namun kita tidak perlu langsung mengambil keputusan, Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam kehidupan saya? Di sini Tuhan itu merancangkan dan menyusun rencana yang sangat sempurna. Ada yang tahu di mana waktu itu Firaun mendapatkan mimpi? Ketika Firaun mendapatkan mimpi, tidak ada satu orang pun yang dapat menafsirkan mimpi tersebut. Dan pada saat itu Yusuf berada di penjara. Ketika Firaun meminta untuk orang bisa menafsirkan mimpi tersebut, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi Firaun. Hanya satu orang saja, yaitu Yusuf. Di sini Tuhan bekerja bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf sendiri untuk menafsirkan mimpi Firaun. Luar biasa ya teman-teman semua. Sangat luar biasa menafsirkan mimpi. Firaun berbicara kepada Yusuf tentang mimpinya dan Yusuf menafsirkan mimpinya tersebut. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-43 tentang mimpi Firaun, di situ Yusuf menafsirkan bahwa 7 tahun ke depan akan ada kelimpahan yang terjadi di bangsa itu. Setelah itu 7 tahunnya lagi akan ada masa kekeringan dan kelaparan. Bayangkan, di sini Tuhan memakai Yusuf untuk bisa menafsirkan mimpi Firaun itu agar bangsa itu sendiri bisa mempersiapkan diri mereka. Setelah mendapatkan kelimpahan, mereka akan mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Ngeri ya? Saya rasa ini ngeri sekali. Bayangkan 7 tahun itu tidak sebentar. 7 tahun itu lama. Nah, setelah itu apa yang kita bisa lihat dan apa yang terjadi? Bayangkan, Yusuf yang awalnya dia dijual sama saudaranya, dia difitnah dan dia dipenjara. Sekarang dia menjadi orang yang sangat penting bagi bangsa itu sendiri. Firaun mengangkat dia sebagai penguasa untuk bangsa itu sendiri. Firaun berkata, apapun yang dikatakan Yusuf haruslah engkau lakukan. Luar biasa. Dalam masa Yusuf dari dia masih kecil dijual sampai dia sekarang menjadi orang yang sangat penting. Orang yang penting kedua, yang penting pertama kan di dalam konteks itu adalah Firaun. Jadi orang keduanya. Sangat luar biasa. Saudara dan saudari, kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya memulihkan dirinya Yusuf, tetapi apa? Menyelamatkan banyak orang. Seandainya Yusuf tidak menafsirkan mimpi Firaun itu, apa yang terjadi? Akan ada kelaparan yang sangat luar biasa. Akan ada penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf sehingga dia dapat menolong orang-orang pada saat itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Terkadang masa muda kita ini penuh dengan luka, penuh dengan proses, bahkan pengkhianatan dari
merasa disalahpahami oleh orang-orang, diremehkan, bahkan ditinggalkan oleh orang yang terdekat kita sekalipun. Kadang kita gagal dalam mimpi kita sendiri, atau sedang kita berjuang sendiri tanpa dukungan orang tua. Saya mau katakan kepada kita semua, ingat, Tuhan tidak pernah lengah. Tuhan tidak pernah lengah. Rencana Tuhan tetap berjalan, bahkan saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, rencana Tuhan tidak pernah lengah di dalam kehidupan kita. Meskipun kita merasa terjatuh, tidak ada orang yang menolong kita, tidak ada yang pedulikan di dalam hidup kita ini, tidak ada satupun orang mau menolong kita, tetapi ingat, di balik semuanya itu, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Yang terpenting adalah tetap percaya sebelum melihat hasilnya. Itu yang terpenting. Terkadang kita suka menyimpulkan bagaimana diri kita setelah kita melihat hasil. Tuhan, kenapa saya begini? Saya maunya seperti ini dan seperti ini. Tuhan, saya sudah menyusun rencana ini dari awal, tetapi kenapa tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan? Itu sangat sering terjadi di dalam diri kita. Tetapi saya mau bilang bahwa kita perlu percaya kepada Tuhan meskipun kita belum melihat hasilnya. Karena apa? Karena Tuhan tahu persis apa yang Dia sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang bekerja di dalam kehidupan kita ini adalah Yesus sendiri. Poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan merancang kebaikan dan harapan. Tuhan merancang kebaikan dan harapan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang bagian B. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Saudara dan saudari, kita tahu bahwa di masa muda ini tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang kita harapkan. Ada yang bermimpi menjadi seorang pemain yang sangat luar biasa, ada yang bermimpi akan menjadi orang yang terkenal, ada yang bermimpi akan menjadi pemain musik yang sangat luar biasa. Justru dihancurkan oleh kenyataan. Justru dihancurkan oleh kenyataan. Ada yang berharap masa muda yang cerah, tapi harus berhadapan dengan apa? Anak-anak muda sekarang sering mengalami yang namanya penolakan, kegagalan, dan lainnya. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan anak muda zaman sekarang. Mungkin di tengah keadaan seperti ini, kita bertanya, Tuhan, betulkah rencana-Mu ini untuk saya? Betulkah rencana Tuhan ini untuk saya? Kita bertanya, Tuhan, betulkah sejauh ini Tuhan bawa saya ke sini? Tuhan, sejauh ini Tuhan bawa saya ke STFT Jeffrey. Betulkah rencana Tuhan? Ayub adalah contoh nyata orang yang hidup benar, tetapi apa? Harus melewati jalan yang gelap. Arti jalan yang gelap ini bukan sembarangan. Bayangkan seorang pria yang mempunyai segalanya. Ayub mempunyai segalanya pada masa itu. Dia mempunyai keluarga, dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai kesehatan yang sangat luar biasa, bahkan dia memiliki hormat pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu yang singkat, semuanya hilang. Saya merasa kalau saya di posisi Ayub, menyerah saya. Karena apa? Semuanya Tuhan telah kasih. Saya mempunyai keluarga, saya mempunyai kekayaan, saya mempunyai kesehatan, saya mempunyai hormat, tetapi semuanya hilang lenyap. Tetapi yang kita bisa lihat dari Ayub, ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan dia duduk di tempat serpihan-serpihan sampai dia luka-luka, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Yesus.
Karena dia tahu yang bekerja di dalam dirinya itu ialah Yesus sendiri. Bahkan yang paling sedihnya ialah istrinya sendiri, orang terdekatnya, menyuruh ayo mengutuk Tuhan karena hal yang terjadi kepada mereka. Dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan anaknya. Bayangkan di dalam satu hari dia bisa kehilangan anaknya. Sangat sedih. Tetapi di sini Ayub melihat Tuhan bukan menghancurkan dia, tetapi untuk membentuk dan memberkati dia. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin hari ini kita sedang berada di titik di mana tidak terasa seperti yang kita impikan. Di titik seperti ini, terkadang kalau kita sudah jenuh, putus sudah harapan semuanya, kayak sudah berhenti di situ saja. Tetapi kita sudah mempunyai banyak rencana yang akan kita laksanakan ke depan. Mungkin kita akan, ya kalau saya masih di dunia saya yang dulu, mungkin saya akan berbulat dengan orang-orang. Saya akan menjadi orang yang sombong mungkin pada saat semisalkan saya mengikuti kata hati saya akan menjadi orang yang sombong, dan saya percaya itu karena saya telah merasakan sebelum saya datang ke sini. Saya menjadi orang yang sombong, saya menjadi orang yang saya merasa tidak ada orang yang seperti saya. Dan itu sangatlah sedih menurut saya setelah saya mengingat itu semua. Namun kita kadang sudah merencanakan semua banyak hal seperti karir kita, pelayanan kita, hubungan kita dengan orang-orang, dan banyak lagi yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya apa? Jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang terjadi. Tetapi justru di titik itulah, di tengah rencana kita yang berantakan, Tuhan itu sudah menyusun rencana yang baik buat kita. Dan saya merasakannya sampai saat ini. Dan saya sangat bersyukur bisa sekolah di Jeffrey. Mungkin kalau saya sekolah di Bandung, tidak tahu saya akan jadi seperti apa. Iya, baik-baik saja terjadi, tetapi karakter saya tidak akan terbentuk. Itu. Seperti Ayub tadi, kita bisa lihat yang kehilangan segalanya, tetapi tidak kehilangan imannya. Kita tahu bahwa pada saat Ayub menderita, dia tidak tahu jawabannya apa dari Tuhan. Dia tidak tahu, tetapi dia percaya. Dan pada akhirnya apa? Tuhan memulihkan Ayub sendiri. Tuhan memulihkan Ayub. Sama seperti kita, ketika kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dengan apa yang Tuhan lakukan dengan diri kita, tetapi kita harus percaya dengan Dia. Karena apa? Karena kita tahu yang bekerja di dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan sendiri. Karena kita tahu yang bekerja di dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan sendiri. Sama seperti Ayub. Ayub tahu bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Maka dari itu, Ayub itu tidak pernah kayak ini, apa namanya? Orang zaman sekarang bilang nih, apa tadi ya? Mengeluh. Dia tidak mengeluh pada waktu itu. Bayangkan zaman sekarang nih, jalan dari asrama ke gedung B saja, panasnya Tuhan, panasnya, capeknya, pakai pantofel, naik sampai lantai 3, sakitnya kaki, aduh. Pada waktu itu, Ayub tidak seperti itu. Bahkan dia lebih menderita saya rasa dari ketimbang diri saya, karena bayangkan, dia tuh sudah luka-luka, dia sudah terbaring, tetapi dia tidak pernah marah sama Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Tuhan selalu menyusun rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu selalu penuh dengan makna. Ketika kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita tidak tahu maknanya. Tuhan tidak membawa kita sejauh ini untuk meninggalkan kita.
Tuhan tidak pernah mau membawa kita sejauh ini hanya untuk meninggalkan kita. Dan ketika semuanya selesai, kita akan melihat dan berkata, Tuhan, ternyata Engkau tahu yang terbaik buat kita. Sebelum saya menutup khotbah ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Arti Kehadiran. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Ya, kita nyanyikan lagu ini dengan perasaan yang seperti apa ya? Maknai lagu ini dengan hati kalian. Kalian akan mengerti maksud dari lagu ini. dengan menyusun rencana yang kebaikan untuk diri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya.